Guys, gue baru kelar nonton series samurai-samuraian lagi, yaitu Last Samurai Standing. Setelah gue berharap kisah Kenshin lanjut lagi yang nggak tahu kabarnya, akhirnya gue nemu lagi series ini baru dirilis guys. Ini kan dirilisnya di Netflix ya. Ini total 6 episode, sayangnya memang cuma 6 episode. Gue berharap tuh ada 10-12 episode, kayak itu lebih luas lagi. Tapi ya namanya Milking Isasih ya, bukan Netflix kalau namanya, kalau nggak ditambah season 2, season 3 ya. Karena emang sutradaranya sendiri bilang bahwa si Last Standing Samurai ini bakal ada season kedua, season ketiga. Tapi ini mohon maaf nih sutradara tim dan Netflix juga terkhususnya jangan nunggu sampai 2-3 tahun juga itu. Buruan nih tahun 2026 awal mungkin rilis lagi. Karena memang kita setelah melihat ending dari Last Samurai Standing ini juga bentukannya ngegantung dan berasa memang ini series yang 12 episode dipotong gitu. Cerita tentang pasca perang Boshin di era feodal Jepang, dimana itu kan era-era kegelapan ketika samurai sudah dihilangkan, peralihan dari dunia yang kuno ataupun jadul beralih ke era modern, di mana tentara-tentara Jepang kekaisaran itu udah pakai tembak-tembakan, meriam, di mana senjata-senjata barat udah boleh masuk ke Jepang, sehingga samurai-samurai yang selama ini dibutuhkan, yang menjadi ujung tombak, jadi pengawal, pembunuh orang-orang yang berkhianat, itu dihilangkan. Bahkan dilucuti semua lah, samurai-samurai mereka dianggap kriminal juga, harta mereka dirampas karena memang kejahatan-kejahatan yang dianggap gitu, kejahatan di masa lalu. Dan ini era yang kelam banget. Bahkan di awal-awal episode kita langsung lihat bahwa ada wabah kolera yang ada di Jepang sana, yang orang semuanya demam, tiba-tiba meninggal, dan banyak banget samurai-samurai yang kehilangan identitas gitu. Dan di series ini karakter utamanya bernama Sujiro Saga, di mana dia ini adalah samurai yang menjadi ujung tombak panglimanya kayak gitu, sehingga dia disebut dengan samurai pembunuh manusia karena saking banyaknya dia bunuh manusia. Dan gue suka banget di awal episode kita langsung diperlihatkan bagaimana efek trauma yang dialami oleh si Sujiro ini, di mana dia lagi perang sama tim samurainya, tiba-tiba ada meriam dari atas gunung nembak mereka, ngebantai mereka semuanya, sehingga cuman dia yang tersisa yang berdiri. Meskipun memang di akhir nanti dilihat ada beberapa samurai-samurai juga selamat, paling cuman dihitung jari ada 3 samurai kali yang selamat. Dan di sini benar-benar bikin dia stres gitu. Dari konsep ceritanya sendiri memang ini diadaptasi dari novel karya dari Shogo Imamura dengan judul yang sama, bahkan ada manganya juga. Bahkan di Rotten Tomatoes Last Samurai Standing ini udah skornya 100%, untuk audiens sendiri itu 96%. Boom. Sekeren itu gitu. Terakhir ya itu series samurai-samurai yang gue tonton adalah Shogun, itu di Hulu sama di Disney Plus ya kalau nggak salah. Itu Shogun gue suka banget, bahkan menang banyak penghargaan gitu. Gue seneng banget tema-tema series ataupun film Jepangan yang nggak ada campur tangan dari baratnya gitu. Shogun sebenarnya bagus, tapi memang ada beberapa cerita orang-orang barat yang terdampar, tapi secara keseluruhan ini kan menceritakan tentang orang Jepangnya asli gitu, sang tokoh Shogun utamanya, jadi itu nggak masalah. Terakhir juga gue senang dengan series dari Kenshin, bahkan Harakiri tahun 1954 itu, Last Samurai, bla 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 bla, ada banyak banget. Gue seneng gitu, tapi beberapa judul gue lupa. Tapi intinya gue seneng banget tema-tema Jepangan jadul kayak gitu yang pakai pedang kayak gitu, apalagi sabetan bus. Dan di Last Standing Samurai ini gue bisa bilang bahwa setelah nonton banyak sekali tema-tema film ataupun series samurai, yang paling rame kayaknya adalah ini sih, series ini gitu. Meskipun Kenshin juga rame gitu, tapi entah kenapa di sini banyak banget pendekar-pendekar, plot twist karakternya tuh wah muncul gitu. Gentosai, waduh itu serem banget. Elemen-elemen horor yang dihadirkan sama seorang Gentosai, monster yang pemburu 8 beradik ya kalau nggak salah, yang ada di turunan guru-guru itu, termasuk juga dengan Sujiro itu. Wow, Inoha juga cantik banget gitu. Tapi di sini juga yang menjadi ceritanya makin kaya adalah setiap karakter punya cerita masing-masing dan punya hal misterius masing-masing. Tapi yang menjadi cerita utamanya adalah ketika si Sujiro Saga ini bertemu dengan anak bocil cewek gitu, cantik juga ini bocilnya. Dia tiba-tiba ikut ini karena dia berharap menang di sana. Dia nggak tahu bahwa itu game pembunuhan. Dia nggak tahu bahwa itu adalah pembantaian para samurai yang tersisa dari polisi yang namanya Kawaji. Jadi game Kodoku ini lebih ke siasat politik dari kepala kepolisian untuk memberantas para kriminalitas yang dulunya adalah seorang samurai. Jadi dia pengen membantai karena nanti takutnya para samurai ini akan melawan balik, akan meruntuhkan pemerintahan zaman modern ini guys. Itu banyak banget. Dan ini Futuba ini terjebak di sana guys. Dan tiba-tiba di sini si Sujiro ini ngelihat, waduh ini mirip anak gue yang meninggal gitu. Dan dia merasa iba lah kayak gitu. Dan tiba-tiba dia selamatin. Dan dia mulai saat itu si Futuba ini ikut kemana-mana gitu. Dari segi cerita Futuba ikut dengan Sujiro ini gue juga cukup suka. Tapi ada beberapa momen yang kelihatan banget
ini karakter ngeselin gitu, ngegendong. Apalagi pas pertarungan akhir, jangan. Tapi gue ngerti gitu, development karakter dari Futuba itu keren banget. Pertarungan akhir yang epic adalah pertarungan antara si Sujiro dan juga Kanji Bakoto, dimana si Kanji ini kan samurai yang membunuh cuma untuk bersenang-senang gitu, dan dia kayak kehilangan identitas gitu. Dia nggak mau identitas samurainya itu terlucuti di era modern ini, sehingga dia melawan semua itu, dan dia tetap akhirnya meninggal pun dia pengennya meninggal oleh seorang samurai. Itu salah satunya yang dipilihnya adalah si Sujiro ini kan. Dan itu pertarungan epic banget, apalagi pas ada kembang api yang di panggung itu, mereka kebakar bareng lari saking ke epicnya. Dan yang gue bikin merinding adalah pedangnya sampai panas men, saking keserunya pertarungan itu. Darah yang netes di pedang itu mendidih, kemudian juga keringatnya mendidih tuh, detail-detailnya gitu tuh gue suka banget gitu. Dan termasuk juga saudara-saudara dari Sujiro, ada Inoha, ada juga teman-temannya itu pas dia ngelawan Gentosai, gila itu gue serem banget. Gue pikir ini karakter bakal meninggal, ternyata emang ya dipersiapkan untuk season kedua gitu. Tapi terlepas dari semua itu, pertarungan antara Gentosai dan juga si anak-anak murid ini tuh, wih, itu gue nantikan banget. Dan mereka nanti kan di season kedua bakal berkumpul kan. Tapi dari semua karakter misterius ini ada satu yang benar-benar misterius, yang menjadi main karakter juga, namanya adalah Kyojin, yang kayak jadi pengadu domba di sini. Yang di awalnya gue seneng dengan karakter ini karena dia pengen ngebongkar maksud dari Koboku itu apa gitu. Ada ini neliti ini. Ternyata di ending dari di episode 6 itu kita jadi tahu ternyata Kyojin ini kerjasama sama Gentosai untuk memburu si anak murid ini. Gue nggak tahu dia Gentosai itu mungkin bapaknya atau keturunannya, yang dia pengen si Sujiro dan juga saudara-saudaranya ini meninggal mati juga karena menguasai jurus-jurus dari perguruan yang terlarang itu guys. Jadi wow, ini karakter perlu banget pengembangan lebih jauh lagi di musim kedua ataupun di musim ketiga nanti. Gue penasaran banget sama Kyojin. Dan si cowok yang polos yang ikut sama Kyojin, gue nggak tahu deh nasibnya gimana nantinya. Tapi gue seneng juga di sini karakter-karakter kayak Inoha itu dalam banget, chemistry-nya masih Sujiro, Futuba juga dengan beberapa kata-kata samurai juga luas banget men ceritanya. Dan dengan 6 episode tapi kita jadi aware sama setiap karakter. Ini series berkelas sih, series mahal itu. Mulai kayak kalau kita bahas tentang grading, nggak usah dibahas lah. Gue senang banget ya grading di Jepangan zaman dulu. Aduh entah kenapa gitu, kayak Jepang juga aduh spesial banget lah di hati gue gitu. Tapi inti dari series ini kita jadi tahu bahwa perubahan zaman ternyata nggak bisa menghapus jati diri seseorang gitu. Kalau lu dari tadinya samurai, maka sampai kapanpun walaupun semua dari manapun dia akan tetap sebagai seorang samurai. Kemudian juga di sini konsep keluarga pengorbanan itu dapat banget. Ini lengkap lah, series ini lengkap, development karakter, ceritanya, bolak-balik klimaks, anti klimaks, semuanya ada di sini, cliffhanger, plot twist, semua dihadirkan. Gue seneng banget karena emang itulah keuntungan dari konsep series yang dibikin seolah-olah ikut game. Kayak Squid Game kan, itu banyak banget kan setiap karakter diambil, jadi kita kaya karakternya, kita ngikutin setiap karakter. Dan itu juga yang dilakukan di Last Samurai Standing ini guys. Setiap karakter peserta punya cerita masing-masing, belum lagi yang pakai panah, gue lupa namanya, itu bis gila. Itu keren banget dan gue suka banget dengan konsep ini. Tapi lagi-lagi yang bikin gue nggak menilai sempurna series ini adalah cuma 6 episode gitu, kelihatan banget dipotongnya gitu. Seharusnya ini 12 episode lah di season pertama, season kedua nanti 12 episode lagi, boom. Tapi setelah kita ngobrol banyak ini, sebenarnya gue lupa ngasih tahu bahwa ini adalah disutradarai oleh Michihito Fuji, dibantu dengan rekan-rekannya juga penulisnya. Gue suka juga scoring yang dihadirkan, sinematografi yang dihadirkan, believable banget bahwa ini di era-era feodal itu guys. Jadi menarik banget. Dan adegan-adegan actionnya, fighting sequence-nya, boom. Ada satu sih momen yang bikin gue inget sampai sekarang selain pertarungan di akhir itu, adalah ketika si Sujiro ini ngebantai satu grup gitu ya, polisi yang membereskan semua itu. Tadinya kayak sengak gitu ya, lu kenapa kalau nggak, akhirnya dia marah, dicabur pedangnya, sop. Jadi buat teman-teman juga yang mungkin masih mikir apakah ini bagus atau enggak, boleh deh kalian tonton langsung karena emang ini saya rekomendasi itu guys. Jadi di akhir pembahasan kita kali ini, setelah menyaksikan Last Samurai Standing, gue benar-benar kasih jempol untuk siapapun yang garap ini, dan gue berharap Netflix nanti akan melanjutkan ke season kedua dan juga season ketiganya, tapi jangan lama-lama aja gitu ya. Jadi di akhir review gue memberikan skor untuk season pertama dari Last Samurai Standing ini ada di angka 89 dari 100. Dengan skor setinggi itu menurut gue ini series perfecto.